Kita pada sore hari ini, sebelum itu saya mau menyapa setiap kita shalom. Sekali lagi dengan hati bersyukur bersuka kita shalom. Haleluya, kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Kita bersyukur semua karena kebaikan Tuhan kita di tempat ini. Maka sebagai syukur kita mau datang memuji menyembah Tuhan. Kita percaya berkat yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru Tuhan limpahkan lebih lagi bagi setiap kita. Mari tundukkan hati kita sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu yang lebih daripada yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu itu Tuhan yang menuntun setiap kami sehingga kami ada di tempat ini Tuhan sebagaimana ada untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan yang kami bawa Tuhan di sore hari ini sungguh hanya boleh menyenangkan hati-Mu saja. Dan kami percaya ketika nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang diagungkan, maka kuasa-Mu Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami pada sore hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Berancaralah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Manifestasikanlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada sore hari ke dalam tangan. Dari awal pertengahan hingga akhir, biarlah ibadah ini bukan hanya menjadi ibadah rutinitas, tapi ibadah yang sungguh-sungguh hanya memuliakan nama Tuhan. Tidak ada nama yang lain selain Engkau Yesus Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang siap menyembah Tuhan dengan iman kita katakan amin. Mari datang ke hadapan Tuhan dengan segala hati. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita yang bersama-sama datang. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur
segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup ini, ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Kami menyembahmu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami rindu kembali menolong pujian syukur kami bagi-Mu. Haleluya. Cuma Tuhan saja yang layak segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi jemaat Tuhan saja yang angkat suara kata. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud Tuhan, saya akan bangkit berdiri. Yuk beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita bersama-sama. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu,
layak menerima pujian dan pengakuan. Hanya Engkau Tuhan yang layak menerima syukur dari setiap kami. Terima kasih Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini, apapun situasi kami saat ini, kami mau Tuhan terus meninggikan Engkau, memuji Engkau Tuhan. Kami mau terus berkatakan kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami datang sungguh-sungguh menyembah-Mu Tuhan, ada kuasa-Mu Tuhan dinyatakan lebih lagi. Kuasa yang baru, mujizat yang baru, bahkan damai sejahtera yang baru Tuhan curahkan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang sanggup membangun setiap kami Tuhan di tempat ini. Kuasa-Mu yang menuntun setiap kami Tuhan, untuk kami juga boleh saling membangun, saling mengasihi, saling menguatkan di dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau terus agungkan Kau. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari cuma Tuhan saja yuk, angkat suara katakan, Kau Allah yang kudus. Yes, hanya Kau Allah yang kudus, hanya Kau Allah yang layak dipuja di tempat ini. Tiada yang lain selain Kau Yesus Tuhan. Di atas suci-Mu kami sujud. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Jadi semua yang akan say, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disambut, kuasa
Kau Allah yang kudus, Engkau yang kami puja dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan saat ini kami mau bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi Engkau Tuhan. Biarlah sukacitamu Tuhan yang terus mengalir melimpah bagi setiap kami di sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang rindu lagi bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi Tuhan, katakan amin. Yuk, jangan malu, jangan ragu. Minimal 3 orang beranjak dari tempatnya masing-masing, berikan salaman dengan senyuman yang manis. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan kita ajaib. Kami bersyukur, kami bersukacita dengan ajaib. Hey. Kekuatanku Tuhan, Kau berkat bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan, segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Raja atasku, hanya Kau yang layak dipujikan. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dipujikan.
Tuhan kita kekuatan dan makmur kita mulai dengan tangannya. Ya jangan malu, kita beri tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Kaulah kekuatan dan makmurku, Tuhanlah kekuatan dan makmurku. Dia gunung aku dan keselamatanku, angkat badanku, hatiku percaya bahwa benar tetap perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun di bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekarang kita bersama-sama tulis semua yang bertemu. Kami bersyukur. Tuhanlah kekuatan dan makmurku. Dia gunung-gunungku dan keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya bahwa benar tetap perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun di bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sukacita yuk, kita sedang sukacita menurut tangan bagi Tuhan kita. Hey. Haleluya. Bersama-sama yuk kita sedang yuk. Ayo kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun di bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun di bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sekarang kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Semuanya bersukacita, amin. Yang bersukacita saya mau lihat tangan-tangannya terangkat di atas kepala. Yuk, beri sekali lagi tos kanan kirinya, katakan Tuhan kita luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Teduhkan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan menyembah.
Kami percaya Tuhan, Kau yang berdaulat penuh atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, kedaulatan-Mu Tuhan yang membawa setiap kami untuk lebih lagi semakin rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan di sore hari ini. Kami mau Tuhan mendengarkan firman. Kami percaya firman-Mu adalah iya dan amin. Firman-Mu adalah firman yang hidup. Sebab Engkau sendiri Tuhan yang telah turun ke dunia menjadi firman itu. Hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, Kau yang murapi. Biarlah setiap kata kalimat yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu Tuhan, itu dengan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari coba Tuhan saja, Bapak. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiap-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Mari jemaat Tuhan, saya bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan pada sore hari ini. Di setiap waktu besar setiap-Mu Tuhan, setiap-Mu. Dengan kasih Kristus kami datang padanya. Menyampaikan firman Tuhan.
kembali dengan firman-Mu saat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati oleh firman. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak dikasihi Tuhan. Tema besar dari GBI Sungai Yordan adalah tentang keluarga. Terkait dengan tema besar ini, maka subtema yang kita akan bahas adalah tentang saling membangun. Mari kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu sama seperti yang memang kamu lakukan. Bapak Ibu, kalau kita baca nas ini, perikop di atasnya adalah tentang berjaga-jaga. Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika, di mana disitu dikatakan menjelang akhir zaman, maka kita harus berjaga-jaga. Terkait dengan hal ini, maka dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nasihat ini diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika agar jemaat di Tesalonika menjelang kedatangan Tuhan, di mana mereka diajar untuk berjaga-jaga dan terus hidup saling membangun. Saling membangun. Kata saling membangun di sini menggunakan kata dalam bahasa aslinya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan kata to repair. Membangun sesuatu atau memperbaiki sesuatu, menata ulang sesuatu. Kata ini biasanya digunakan, dipakai untuk menggambarkan para pekerja bangunan yang bekerja bersama-sama untuk membangun sebuah rumah dengan keahlian dan bidang mereka masing-masing. Jadi kata bahasa asli sini berarti melakukan sesuatu pekerjaan bersama-sama untuk saling melengkapi. Bapak Ibu Tuhan, dalam kita membangun sebuah keluarga, maka kita diajar untuk saling melengkapi satu dengan lain. Nah, terkait dengan tema saling membangun, maka ada 5 hal yang kita akan pelajari, Bapak. Yang pertama, yaitu saling membangun, yaitu membangun ketundukan. Tunduk pada otoritas. Kalau Bapak Ibu memperhatikan tatanan di sebuah keluarga, Bapak Ibu, kalau kita ikuti tatanan yang seperti yang Tuhan inginkan, maka saya percaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang akan berjalan dengan baik. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita mengikuti tatanan Tuhan terhadap sebuah keluarga di mana ada otoritas yang Tuhan berikan di sebuah keluarga. Bapak Ibu, otoritas Allah berikan di tengah sebuah keluarga melalui seorang laki-laki, seorang pria, seorang bapak. Bahkan dalam kitab Efesus dikatakan bahwa kepala dari istri adalah suami. Ini Alkitab ditetapkan. Kepala dari istri adalah suami. Nah, kita harus memahami tatanan ini, Bapak Ibu. Kita harus memahami otoritas yang Tuhan berikan dalam sebuah keluarga
melalui kehidupan seorang suami. Di mana suami sebagai kepala istri melakukan perannya, dan anak melakukan perannya. Dan kalau kita sekali melakukan otoritas ini, Bapak, saya percaya keluarga kita menjadi keluarga yang aman, Bapak. Karena kita memahami otoritas yang Tuhan telah atur dalam rangka kita membangun sebuah keluarga. Bapak yang Tuhan, tapi bukan berarti seorang pria yang diberikan otoritas oleh Tuhan lalu dia boleh bertindak dengan sewenang-wenang. Tidak, Bapak. Tuhan juga tidak ingin kita sebagai seorang pria, sebagai kepala rumah tangga bertindak dengan sewenang-wenang. Kalau bertindak dengan sewenang-wenang, maka tatanan ini bisa rusak. Tentunya seorang pria yang diberi otoritas oleh Tuhan, dia harus bertindak sesuai dengan firman. Tidak boleh sewenang-wenang. Karena kalau kita melihat dalam kehidupan rumah tangga, Bapak Ibu, termasuk rumah tangga Kristen, seringkali tatanan ini jadi rusak ketika seorang ayah dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Otoritas yang Tuhan kasih dia lakukan dengan semena-mena. Banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Saya pernah melayani sebuah retreat, Bapak. Ada seorang anak muda. Dia sakit hati sama bapaknya. Karena bapaknya kalau marah, ibunya sering dipukul. Ini menyalahi otoritas yang Tuhan kasih. Dia mengalami kepahitan. Yang uniknya, Bapak Ibu, dia berkata begini, 15 tahun saya kepahitan sama bapak saya. Saya gak pernah ngomong sama bapak saya. Aneh ya, Bapak. Hidup dalam satu rumah tangga, ada satu keluarga. Anak kalau ketemu bapak gak pernah mau ngomong. Dia mengalami kepahitan yang begitu dalam. Karena ayahnya, bapaknya melakukan tindakan sewenang-wenang pada ibu. Tapi saya bersyukur, Bapak Ibu. Waktu retreat itu dia dilawat Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan hati. Tuhan balut luka hati. Kepahitannya Tuhan angkat. Dan dia berkata, nanti pulang retreat, pertama kali saya akan berjumpa dengan ayah saya. Saya akan sapa dia dan saya akan minta ampun. Bapak yang Tuhan, kita harus saling membangun. Yaitu di mana membangun sebuah ketundukan. Istri tunduk sama suami. Anak tunduk hormati orang tua. Bapak Ibu, kalau kita melihat tatanan ini, kadang-kadang kita menjumpai ada istri yang mungkin punya jabatannya lebih tinggi dari suami. Ya. Lalu bagaimana dengan hal ini? Kalau kita kembali kepada otoritas, biarpun dia di kantor punya jabatan tinggi, tapi di dalam rumah tangga dia harus tunduk pada otoritas yang Tuhan telah tetapkan dalam rangka kita membangun sebuah keluarga. Yang kedua, yaitu kita membangun pola pikir yang positif. Dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan kita membangun pola pikir yang positif, Bapak Ibu. Kalau kita membaca dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2, Paulus menekankan pada jemaat di kota Roma agar jemaat di kota Roma mengalami pembaharuan. Pembaharuan apa? Pembaharuan budi. Bicara pembaharuan budi, itu berbicara tentang pembaharuan pola pikir. Mindset kita perlu diubah. Bapak Ibu, pola pikir kita itu mesti diubahkan terus dari hari ke hari. Tentunya merubah pola pikir nggak seperti orang membalik telapak tangan, tidak, tapi harus mengalami perubahan secara kontinu, terus menerus, Bapak Ibu, dari waktu ke waktu, sehingga kita memiliki pola pikir
seperti yang Kristus mau dalam hidup kita. Sehingga kita memiliki pola pikir yang selalu positif. Bapak Ibu, ketika rumah tangga kita menghadapi masalah pergumulan tantangan, bagaimana sikap pola pikir kita terhadap masalah yang kita hadapi? Di dalam kehidupan di dunia ini Bapak Ibu, ini menurut saya bisa salah. Masalah yang paling kompleks, masalah yang paling berat dihadapi oleh keluarga adalah masalah keluarga. Masalah keluarga ini pelik Bapak, kompleks. Masalah keluarga kan kita bisa atasi, kita bisa hadapi kalau masing-masing mengalami perubahan pola pikir dalam sebuah keluarga. Suami mengalami pembaruan mindsetnya, istri mengalami pembaruan mindsetnya, pola pikirnya, anak pun mengalami pembaruan pola pikir. Bapak Ibu, pembaruan pola pikir itu sangat penting dalam kehidupan Kristenan kita. Kalau Bapak Ibu baca Roma 12 ayat 2 dikatakan, kalau kita tidak mengalami pembaruan pola pikir, kita tidak bisa melihat kehendak, apa itu kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, bahkan apa yang sempurna. Untuk semuanya itu kita bisa pahami, mau tidak mau, hidup kekristenan kita mengalami pembaharuan pola pikir. Mindset kita positif. Bapak Ibu, jadi orang Kristen harus mengalami pembaharuan pola pikir. Sehingga pola pikir kita memiliki pola pikir seperti Kristus. Pola pikirnya positif. Tidak pola pikirnya jahat, negatif terus. Itu harus mengalami pembaruan pola pikir. Ini mesti kita bangun dalam kehidupan kita berumah tangga, berkeluarga. Baik dalam dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sangat dibutuhkan anak Tuhan mengalami pembaharuan pola pikir dalam hidupnya. Sehingga ketika ada masalah datang menimpa keluarga kita, pola pikir kita akan menentukan bagaimana sikap kita terhadap Tuhan di tengah masalah yang kita hadapi. Itu tergantung dari perubahan mindset, pola pikir kita terhadap Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau rindu, kita terus mengalami pembaruan pola pikir dari waktu ke waktu. Lamanya jadi orang Kristen, ya jadi jaminan. Orang Kristen mengalami pembaruan pola pikir. Banyak orang Kristen yang pola pikirnya masih sempit, picik. Dia harus mengalami pembaruan pola pikir. Secara khusus dalam rangka kita membangun sebuah keluarga di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu kita saling membangun dalam sebuah tanggung jawab. Bapak Ibu Tuhan, dalam sebuah keluarga masing-masing kita punya tanggung jawab. Seorang suami, bapak, dia punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Dia harus membawa keluarga ini untuk menjadi keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Dia bertanggung jawab mencari nafkah, menghidupi keluarganya. Itu tanggung jawab seorang pria di tengah-tengah sebuah keluarga. Itu mesti dibangun. Demikian dia seorang istri, dia punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Mengatur rumah tangga dengan sebaik mungkin. Dia atur rumah tangga itu dengan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu, seorang istri yang mengatur rumah tangga ini pertama, saya percaya Bapak, rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang baik. Sama-sama punya tanggung jawab. Anak pun punya tanggung jawab sebagai seorang anak. Apa tanggung jawab seorang anak dalam keluarga?
Anak yang menghormati orang tua. Anak yang apa Bapak Ibu? Anak yang menjalankan tanggung jawabnya. Dia tunjukkan dia jadi anak yang bertanggung jawab. Kalau dia sekolah, dia tunjukkan dia bertanggung jawab di sekolah. Dia menjadi sekolah yang dibuktikan dia melakukan pendidikan itu dengan baik, bertanggung jawab. Kuliah, tunjukkan tanggung jawab sebagai seorang anak. Bapak Ibu, kalau kita menjalani peran tanggung jawab di sebuah keluarga, maka saya percaya Bapak Ibu, keluarga kita akan melihat bagaimana hal-hal yang indah yang Tuhan kerjakan di rumah tangga kita, di tengah keluarga kita. Masing-masing melakukan peran tanggung jawabnya masing-masing. Bapak Ibu, kalau kita melakukan peran dan kita tanggung jawab masing-masing sesuai dengan talenta yang Tuhan kasih, saya percaya rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang luar biasa, rumah tangga yang indah, ya, masing-masing melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, Roma 12:14, demikianlah setiap kita harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri di hadapan Allah. Ada tanggung jawab. Jangan berpikir kita ini hidup nggak ada tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan. Ada. Ya. Kita bertanggung jawab dengan hidup kita. Kita bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga kita. Kita bertanggung jawab di tengah pelayanan yang Tuhan percaya kepada kita. Kita melakukan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Dan itu harus kita bangun. Kita membangun tanggung jawab hidup kita di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau kita masing-masing melakukan tanggung jawab kita Bapak Ibu, pasti Tuhan akan memperhitungkan setiap tanggung jawab yang kita lakukan di hadapan. Yang keempat, Bapak Ibu, yang keempat, membangun kerjasama. Bisa bekerja sama dengan orang lain. Saling menopang. Bukan saling menjatuhkan. Bisa bekerja sama kita di rumah ini kita bisa kerja sama Bapak Ibu, sama istri, sama anak. Ya. Bicara konflik bisa ada terjadi. Oh, orang berumah tangga nggak ada konflik itu bohong Bapak Ibu. Saya nih udah menikah jalan 42 tahun. Bapak Ibu. Saya ini menikah udah hampir 42 tahun loh Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu lihat wajah saya ini kayak begini nih modelnya. Dan saya punya istri bukan orang Tionghoa. Istri saya orang Ambon. Mamanya orang Manado, anaknya gado-gado. Bapak Ibu tahu karakter kita beda. Kita punya kultur berbeda. Dia kalau marah sama orang, dia sikat aja, dia gak peduli. Darah Ambonnya ada, darah Manadonya ada. Kalau kan budayanya beda Bapak, orang Tionghoa. Gak gampang loh Bapak Ibu. Menyatukan ini gak gampang. Ada benturan? Ada. Tapi kita bilang besi menajamkan besi. Lama-lama kita jadi, karena sering, lama-lama kita saling mengerti satu dengan lain. Kita bisa kerja sama. Ya. Istri saya melakukan tugasnya dan dia bisa bekerja sama setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Anak-anak kami, Bapak Ibu, kami ini sekeluarga melayani Tuhan. Kami sekeluarga ini melayani Tuhan. Kami ini nggak punya usaha apa. Usaha kami adalah kami melayani di pekerjaan. Semua anak saya yang besar lagi merintis sebuah jemaat. Anak saya kedua dia merintis dan jadi dosen sekolah Alkitab di Kelapa Gading. Yang ketiga, dia pun sekarang membantu melayani saya. Kami semua melayani Tuhan dan kita mesti bisa kerja sama Bapak. Coba bayangkan kalau kita nggak bisa kerja sama,
Pelayanan ini mau dibawa kemana Bapak Ibu? Oh kita saling menghantam. Gak bisa kerjasama. Repot. Bapak Ibu, belum lama saya dapat anugerah. Tadi saya sudah bersaksi di Sungai Yordan yang di Rocks. Saya mengadakan pendampingan kakak istri saya punya suami meninggal. Jadi kami datang ke LA, ke Los Angeles. Dan kami juga melayani. Ada satu gereja yang kami layani. Itu Bapak Ibu, saya lihat luar biasa. Keluarga ini bisa kerjasama dengan baik. Anak-anaknya semua ikut melayani Bapak Ibu. Meskipun mereka kerja, semua di Amerika harus kerja Bapak Ibu. Apa-apa serba sendiri. Tapi saya melihat ketika mereka membuka pelayanan, secara khusus ada perintisan yang sedang dilakukan pada sore hari. Jadi mereka buka ibadah 2 kali, pagi, tapi ke sore seperti di tempat ini. Tempatnya berbeda. Dia merintis baru 2 tahun Bapak Ibu usianya. Tapi saya melihat ada satu kerjasama yang baik. Suami istri anak-anak. Mereka topang ini pekerjaan Tuhan. Demikian rupa. Alangkah indahnya Bapak Ibu. Di rumah tangga kita ini, kita bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Suami, istri, anak-anak. Udah punya mantu. Kadang-kadang kan persoalannya mantu mertua suka ribut. Suka gak cocok. Ini bisa terjadi Bapak Ibu. Ya. Saya udah punya mantu 3. Mantu saya ini unik. Ada mantu saya pertama orang Tiongkok. Mantu saya kedua ini orang Manado, mamanya Dayak. Mantu ketiga, papanya Tionghoa, papanya Jawa Betawi. Dulu dia Muslim. Tapi dia sudah ikut Yesus. Karena keluarga mama itu semuanya keluarga garis keras dari Betawi dan Jawa. Dan puji Tuhan, waktu menikah, sebelum menikah dia terima Yesus, jadi baptis. Karena sama-sama kita satu keluarga. Kalau kita bisa kerjasama, indah Bapak Ibu. Sama juga dalam keluarga maupun di dalam pelayanan. Kalau kita bisa bekerja sama Bapak Ibu, saya percaya pekerjaan Tuhan bisa maju dan berkembang. Amin. Rumah tangga kita pun bisa kuat. Karena kita bergandengan kerjasama. Kita perlu kerjasama Bapak. Ingat, kita gak bisa melakukan itu sendiri Bapak Ibu. Setiap kita manusia saling membutuhkan satu dengan yang. Jangan kita bilang saya gak membutuhkan dia. Hati-hati, satu kali kelak kita butuhkan dia. Kita saling membutuhkan. Makin dibutuhkan kerjasama yang baik. Saya percaya ketika kita membangun kerjasama yang baik, jadi satu kesatuan yang kuat, Bapak. Kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam gereja. Ingat Bapak Ibu, gereja akan kuat kalau ada keluarga-keluarga yang kuat di dalam. Gereja akan lemah kalau keluarga-keluarganya tidak kuat. Bicara tentang keluarga sangat merupakan sasaran bidik dari kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan tidak ingin lihat keluarga anak Tuhan hidupnya harmonis, hidupnya baik dan sebagainya. Selalu jadi sasaran tembak supaya keluarga-keluarga mengalami kehancuran. Makanya kita mesti bisa kerjasama satu dengan yang lain di tengah-tengah. Yang kelima, yang terakhir, membangun kesehatian. Sehati. Perlu kesehatian suami, istri, anak. Kita sehati. Dalam kita menjalani, membangun keluarga kita, dibutuhkan kesehatian. Sehati. Itu sehati sangat dibutuhkan. Kalau kita baca Matius 18 ayat 19. Bisa dikatakan kalau kita berdoa, sepakat minimal 2 orang. Alkitab bilang, doamu dikabulkan oleh Bapa di surga. Ayat 20 berkata, Matius 18. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, nama Tuhan. Tuhan hadir. Ketika kita sepakat sehati, ada satu kekuatan yang luar biasa di tengah-tengah keluarga. Makanya kuasa kegelapan ingin memporak-porandakan hidup keluarga-keluarga Kristus supaya gak sehati.
supaya berantakan dan sebagainya. Dalam pelayanan pun sama. Kalau kita sehati, kita bisa mencapai satu tujuan yang kita ingin. Sama di keluarga. Di tengah keluarga pun kalau kita sehati, kita bisa mencapai satu tujuan yang diinginkan oleh keluarga tersebut. Dibutuhkan yang namanya sehati. Meskipun kadang-kadang kita bisa beda pandangan, beda pemahaman, dan sebagainya. Itu biasa, manusiawi. Tapi bukan berarti kalau kita beda pendapat, beda pandangan, kita nggak bisa sehati. Untuk mencapai satu tujuan, kalau kita sehati Bapak Ibu, saya percaya, maka tujuan itu dapat terlaksana. Sama juga dalam sebuah keluarga. Masing-masing setiap keluarga mempunyai tujuan. Masing-masing punya impian-impian untuk sebuah keluarga. Dan itu bisa terjadi kalau kita hidup bisa sehati satu dengan yang lain. Mari bangsa Tuhan, kita mau membangun kesehatian. Saya percaya kalau kita terus membangun kesehatian kita, maka kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja di tengah keluarga. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kuasa Tuhan bekerja dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Berbahagia kita mendengar firman Tuhan serta melakukan. Amin. Kita bangkit berdiri, Bapak. Kita mau menyembah Tuhan. Tanyakan lagu Haleluya 12 kali Bapak Ibu kita menyembah. Ini lagu jadul Bapak Ibu. Tapi ini lagu mengandung makna yang dalam. Kita mengatakan haleluya, kita sedang mengangkat satu pujian penyembahan kita kepada Allah. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan melalui pujian kita kepada Tuhan. Haleluya, 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 Bapak Ibu yang Tuhan kasih, adakah di antara Bapak yang hadir ingin didoakan? Mungkin Bapak sedang menghadapi masalah keluarga,
masa rumah tangga yang sedang kau hadapi. Kau Bapak Ibu ini didoakan dan tidak keberatan, tidak malu, cukup angkat tanganmu kepada Tuhan. Atau Bapak Ibu sedang menghadapi masalah-masalah yang lainnya ingin didoakan, angkat tanganmu, terlebih angkat hatimu kepada Tuhan. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu kerinduan hati kita. Haleluya. Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Engkau tahu keadaan kami masing-masing. Kami menyerahkan segala masalah kami, pergumulan kami ke dalam tangan. Baik masalah keluarga kami, ataupun masalah apapun yang sedang kami hadapi hari ini. Kami datang kepada Tuhan, Allah yang sanggup menolong dan membuka jalan buat setiap masalah kami. Kami menyerahkan setiap tangan-tangan yang terangkat ini ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Roh Kudus, jamah setiap tangan yang diangkat. Jamah kami Tuhan. Terlebih Kau jamah segala keadaan hati kami. Kami rindu kami pulang mendapatkan kemenangan yang baru dari Tuhan. Kami imani kami pulang, Tuhan memberikan kami jalan keluar yang terbaik buat keluarga kami ataupun masalah yang sedang kami hadapi saat ini. Tuhan, Engkaulah penolong kami yang sejati. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Hamba perlu menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Immanuel Gatot, sekeluarga dengan tim pelayan yang ada di tempat ini. Urapi dan pakai terus. Sehingga pada pelayanan ini banyak jiwa dimenangkan, dimuliakan untuk Tuhan. Dalam kami menuntaskan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai jemaat ini untuk masuk dalam penuaian jiwa-jiwa untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Jadikan kami jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkat-Mu ada buat kami sekalian yang hadir. Seorang pun jangan Kau lewati dari kami. Berkati kehidupan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, anak-anak kami, baik yang belum sekolah, yang sudah sekolah maupun yang berumah tangga. Berkat-Mu ada buat kami Tuhan. Oh Tuhan, jangan Kau lewati dari kami, karena kami sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup. Lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus, sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Setiap celah-celah yang masih terbuka, aku tutup dengan darah Yesus, sehingga kami semua aman dalam perlindungan kuasa Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Nama-Mu dimuliakan, dibesarkan di tempat ini, dan diagungkan dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Memberkati Bapak Ibu, silakan duduk. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita membawa persembahan kita bagi Tuhan, kembali kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan dalam hamba-Mu Tuhan, mengingatkan setiap kami untuk terus saling membangun. Karena kami percaya ketika kami ada saling mengasihi, saling membangun di dalam keluarga, bahkan sesama jemaat Tuhan, kami percaya ada kuasa-Mu Tuhan lebih lagi dinyatakan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus meteraikan firman itu dalam kami, mampukan kami melakukannya.
Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan membawa persembahan kami bagimu. Kami percaya Engkau Allah yang telah memberkati setiap kami Tuhan. Maka pada sore hari ini kami bawa persembahan kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang balaskan berlipat kali ganda setiap tangan-tangan yang membawa persembahan, baik dalam pekerjaan, usaha, studi, apapun yang dilakukan umat-Mu yang hadir sore hari ini. Tuhan memberkati, bahkan yang belum sempat membawa persembahan juga Tuhan memberkati, hingga suatu saat dapat membawa yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang suci kuduskan setiap rupiah, biarlah persembahan ini menjadi alat untuk memperlebar kerajaan di muka bumi, dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap membawa yang terbaik bagi Tuhan. Hari setiap kita yang siap membawa yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Selamat membawa yang terbaik bagi Tuhan. Sudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur dengan sukacita bukan hari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, haleluya Sang Raja. Dengan sukacita bukan hari, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja selamanya. Terima kasih bersama-sama Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, kita akan menyaksikan beberapa pengumuman pada sore hari ini. Ya, kita semua sudah menyaksikan video yang telah diputar ya, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Jadi sesuai dengan tema besar bulan Februari tentang keluarga dan mengambil momen Valentine, jadi gereja kita mengadakan romantic photo couple contest. Sekali lagi, gereja kita mengadakan romantic photo couple contest. Jadi setiap pasangan suami istri dapat mengirimkan foto romantis terbarunya untuk dimasukkan dalam kontes ini. Jadi Bapak Ibu semua yang hadir pada sore hari ini, yang ada pasangannya ya, yang suami istri boleh ikut lomba ini ya. Boleh angkat tangannya? Yang suami istri hadir sore hari ini, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu yuk. Ya, oke. Setiap pasangan suami istri dapat mengirimkan foto romantis terbarunya untuk dimasukkan dalam kontes ini. Dan akan diambil nanti Bapak Ibu sekalian Tuhan paling banyak 10 foto terfavorit. Jadi paling banyak 10 foto terfavorit. Dan akan mendapatkan hadiahnya ada goodie bag serta paket romantic lunch or dinner di restoran ternama. Ya, Gado-Gado Boplo Cikini tuh. Ya. Oke, jadi sekali lagi hadiahnya tuh goodie bag serta paket romantic lunch or dinner di restoran ternama Gado-Gado Boplo Cikini. Dan foto paling lambat ya dikirimkannya
ke nomor WA GBI Sungai Yordan Roxy. Nomornya saya bacakan ya Bapak Ibu ya, 0812-3459-3301. Jadi untuk fotonya nanti dikirimkan ke nomor WhatsApp GBI Sungai Yordan Roxy dengan nomor 0812-3459-3301. Udah dicatat Bapak Ibu? Udah ya? Oke. Nanti kalau masih belum jelas selesai ibadah bisa tanya lagi ya. Ya. Dan nanti foto-foto yang terpilih akan diumumkan pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2026. Ya, jadi foto-foto yang telah terpilih nanti akan diumumkan pada hari Minggu 15 Februari 2026. Itu yang nanti yang menang ya, Bapak Ibu saudara Tuhan. Jadi yuk jangan malu-malu ya, pasangan suami istri yang hadir sore hari ini ikuti kontes foto ini ya. Haleluya. Dan pengumuman yang terakhir untuk teens dan youth Sabtu depan tanggal 14 Februari 2026 dalam rangka Valentine akan diadakan ibadah plus games. Sekali lagi akan diadakan ibadah plus games untuk ibadah youth dan teens tanggal 14 Februari 2026. Dan untuk tempatnya nanti diinformasikan lebih lanjut di grup WhatsApp yang sudah ada. Ya, itu saja pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya bangkit berdiri. Bapak Ibu, saudara terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya.
Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Supaya percaya dan terima berkat. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat sore, selamat hari Minggu.